Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Semoga Allah menjaga beliau. Qala al-muallif, penulis buku mengatakan Al-Alim, yang maha mengetahui. Pembahasan pertama tentang makna nama Allah Al-Alim. Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Wa qad warada hadzal ismu fil Qur'anil Karim fi aktsari min 150 mawdhi'an. Nama ini disebutkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 150 kali atau lebih dari 150 tempat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala itu artinya maha tinggi, berfirman, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Wa qala ta'ala wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui perbuatan-perbuatan hambanya. Wa qala ta'ala dzalika taqdirul azizil alim. Dan Allah Ta'ala berfirman, demikianlah ketetapan Zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini sebagian dalil yang menunjukkan atau menjelaskan bahwasanya Allah memiliki nama Al-Alim yang wajib kita imani, dan makna atau sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu sifat mengetahui. Kemudian penulis buku menyebutkan makna Al-Alim, maknanya adalah allazi ahata ilmuhu bizawahir wal bawatin wal israr wal i'lan. Zat yang ilmunya itu meliputi
segala yang zahir, yang batin, yang tersembunyi dan yang nampak. Wa bil alamil ulwi was-sufli, yang di atas dan yang di bawah. Bil madhi wal hadiri wal mustaqbal, tentang perkara-perkara yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Fala yakhfa alaihi syai'un minal asya', tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Alima ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun an law kana kaifa yakun, dia mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, dan juga apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana terjadi. Ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada. Ilmunya meliputi segala sesuatu dan dia menghitung segala sesuatu dengan detail. Itulah makna al-alim. Jadi al-alim maknanya adalah zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu, yang umum, yang global sampai yang detail, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi, yang besar maupun yang kecil, yang di atas langit maupun yang di bawah langit, di atas bumi atau di bawah bumi, yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghitungnya semuanya. Jadi maksudnya, seandainya Allah menghitung, misalnya menghitung apa Pak ya? Misalnya menghitung ikan di lautan, semuanya berapa? Allah tahu jumlahnya. Allah mengetahui semua ciptaan-ciptaannya dan menghitungnya. Beda dengan kita. Kalau misalnya kita bisa menciptakan sesuatu, apalagi saya banyak begitu, sudah berapa yang kamu ciptakan? Sudah berapa sandal yang kamu buat? Aduh lupa gitu ya. Wa qad jaa fil Qur'anil Karim bayanun wasi'un an ilmillahi azza wajalla. Terdapat di dalam Al-Qur'an penjelasan yang luas tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu wasi'a kulli syai' wa annahu subhanahu ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu. Berbeda dengan makhluk, ilmunya sangat terbatas, mengetahui sesuatu tapi banyak yang tidak diketahui, mengetahui banyak hal tapi yang tidak diketahui jauh lebih banyak. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya, segala sesuatu. Fa dzakara subhanahu si'ata ilmihi fi ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluasan ilmunya dalam beberapa ayat. Keluasan ilmu Allah sangat luas, disebutkan dalam beberapa ayat. Qala ta'ala wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Waalaikumsalam. Dan Rabbku ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Maka apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran? Wa qala ta'ala rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabb kami, rahmat dan ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Wa qala ta'ala
Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya ilah kalian adalah Allah, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa qala ta'ala innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang mereka kerjakan. Wa qala ta'ala inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Dan dalil-dalil lainnya Pak ya, banyak yang mirip-mirip ini atau yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang keluasan ilmunya yang lebih terperinci. Wa dzakara tabaraka wa ta'ala ihatata ilmihi bis-sarair wal mu'linat wal ghaib wasy-syahadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmunya yang meliputi segala hal yang rahasia, yang nampak, yang gaib, dan yang jelas. Jadi Allah ilmunya meliputi segala yang rahasia seperti isi hati ya. Kemudian yang nampak, yang gaib. Yang gaib ini semua yang gaib dan juga yang jelas. Qala ta'ala inna rabbaka Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik sesuatu itu di bumi maupun di langit. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Wa qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwassisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa saja yang dibisikkan oleh hatinya. Wa qala ta'ala wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada dalam hati kalian. Maka dari itu takutlah kepadanya. Wa qala ta'ala alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Apa mereka itu tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia mereka dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui yang gaib. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang rahasia maupun yang nampak, yang gaib, yang jelas, isi hati, bisikan-bisikan hati, pandangan mata yang berkhianat, yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian kaum muslimin, bagaimana dengan nama Al-Alim dan Al-Allam
bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah memiliki nama Al-Alim, hanya panjang, Al-Alim sama Al-Alam? Maka ulama menjelaskan, kalau Allah diberi nama Al-Alim begitu saja, maka itu ini yang benar Pak ya, maka itu tidak boleh. Kalau Al-Alim satu begitu saja, satu kata begitu saja, tunggal Al-Alim, maka itu berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Tapi kalau Al-Alim begitu saja atau Al-Alam, maka ini yang benar adalah keliru. Tapi kalau diidhofahkan barulah benar. Contohnya Alimul Ghaib atau Allamul Ghuyub. Jadi al-alimnya disandarkan kepada ghaib. Begitu juga al-allam menjadi allamul ghuyub. Begitu ya. Kemudian kaum muslimin, walil iman bihadzal ismil azim atharun mubarakah 'alal 'abd. Bal huwa akbaru zajirin wa a'zamu wa'id. Iman kepada nama ini, nama Al-Alim ini memiliki pengaruh yang sangat besar dan berkah bagi hamba. Bahkan nama ini adalah nasihat yang paling berharga dan pencegah yang paling besar untuk mencegah dari kemaksiatan. Maka kalau kita selalu mengingat nama Allah Al-Alim ini, kita mengetahui nama ini, selalu mengingatnya dan mempelajarinya, memahami maknanya, maka kita akan mendapatkan nasihat yang sangat berharga. Serta kita juga insya Allah akan tercegah dari kemaksiatan-kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, termasuk perbuatan hambanya. Hamba berbuat buruk dimanapun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan membalasnya. Bukan hanya sekedar diketahui, tapi akan membalasnya. Kemudian qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah mengatakan, ajma'al ulama ala annahu akbaru wa'idhin wa 'azamu zajirin nazala minas sama'i ilal ard. Para ulama telah sepakat bahwasanya nama Al-Alim ini merupakan pelajaran yang paling besar dan pencegah dari maksiat yang paling besar untuk hamba yang turun dari langit ke bumi. Wa darabu lidzalika masalan, dan mereka membuat perumpamaan untuk itu. Maksudnya para ulama membuat permisalan untuk hal ini. Walillahil masalul a'la. Qalu law furida anna hadzal burah minal ardi fihi malikun qattal lirrijal idan tuhikat hurmatuh dzu quwwatin wa izzatin wa man'ah wa hawlahu juyushuhu wa hawla hadzal malik banatuhu wa nisa'uhu wa jawarih. Mereka mengatakan, maksudnya para ulama mengatakan, memberikan permisalan Pak ya, seandainya di bumi ini ada istana, yang di dalam istana itu ada seorang raja yang suka membunuh laki-laki,
jika kehormatannya itu dicapek-capek, jika kehormatan rajanya itu dicapek, yang mana raja itu memiliki kekuatan, kemuliaan dan kekuasaan. Di sekitar dia ada prajurit-prajurit, dan juga di sekitar raja ini ada putri-putrinya, istri-istrinya dan para pelayannya. Ayakhthuru bi bali ahadin min ulaikal hadirin majlisi hadzal malik ayyakuma biribah. Apakah mungkin terlintas dalam benak seseorang dari orang-orang yang hadir di majelis raja tersebut untuk melakukan sesuatu yang senonoh, yang buruk? Walau qila li ahli baladin, dan kalau seandainya dikatakan kepada penduduk negeri tersebut, inna amira dzalikal baladi yabitu aliman bi kulli ma yaf'alunahu fil laili minal khasa'is labatu muta'addibin. Sesungguhnya raja negeri itu selalu mengetahui apa saja yang mereka kerjakan dari perbuatan-perbuatan buruk di malam hari, maka tentu mereka akan selalu waspada dan beradab. Jadi misalnya di bumi ini ada istana, di istana itu ada seorang raja. Yang raja itu memiliki kekuatan luar biasa, kemuliaan, kekuasaan, pasukan yang begitu banyak dan kuat. Dan raja itu suka membunuh orang yang mencabik-cabik kehormatannya. Maka apakah mungkin terlintas dalam hati mereka yang hadir, yang ada di hadapan raja itu, mungkinkah mereka melakukan sesuatu yang buruk? Nah, tentu tidak yang berani, Pak. Karena raja melihat langsung, ini di hadapan saya kok kayak gini. Bahkan seandainya dikatakan kepada penduduk negeri itu bahwasanya sang raja itu selalu mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh rakyat-rakyatnya dari perbuatan-perbuatan buruk, mau di mana saja raja itu tahu, dan dia akan menghukum orang yang berbuat buruk, maka tentu mereka itu akan selalu takut, mereka akan selalu beradab, hati-hati, dan dijaga perilaku dan perbuatan mereka. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta langit, bumi dan seluruh alam semesta. Dia maha menguasai, maha perkasa, maha mulia, maha kuat. Yang kalau kita membuka Al-Quran, hampir-hampir di setiap satu halaman itu tidak pernah tertinggal keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Alim. Selalu nama Al-Alim itu disebutkan, atau sifat mengetahui bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh hambanya. Dia mengetahui apa saja yang dirahasiakan. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali dia mengetahuinya.
jatuhnya kapan, modelnya seperti apa juga tahu. Isi hati tahu, dan ya semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu sudah sepatutnya kita dan seluruh hamba lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu meskipun Dia sangat adil, penyayang, tapi Dia juga sangat keras siksanya kepada hamba-hamba yang zalim, yang sangat zalim, yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya nama Allah Al-Alim itu kita jadikan sebagai nasihat dan pelajaran penting. Hendaknya kita selalu mengingat-ingatnya, jangan melupakannya. Karena kalau kita sampai melupakannya, kita bisa binasa. Hendaknya nama Allah Al-Alim itu selalu kita ingat dan sebagai pencegah bagi kita dari melakukan maksiat. Jangan merasa aman, jangan merasa Allah tidak tahu. Janganlah kita seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu di antara sifat mereka adalah yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka itu takut atau malu kepada manusia kalau berbuat buruk, takut dan malu kalau keburukan mereka itu ketahuan. Tapi mereka tidak takut dan tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berbuat buruk di kesunyian dan kesepian. Padahal Allah Maha mengetahui apa saja yang mereka kerjakan. Kemudian wa katsiran ma ya'ti ismullahil alim fi siyaqil a'mal wa jazaiha. Nama Allah Al-Alim ini sering sekali disebutkan dalam konteks amal perbuatan dan balasannya. Seringnya kalau digabung itu ayat-ayatnya redaksinya itu tentang amal perbuatan, lalu ada balasannya. Tujuannya apa? Liyuqidhul qulub, untuk membangkitkan hati. Wa yunabbihal ibad ala ahamiyat ikmaliha wa islahiha, dan memperingatkan hamba akan pentingnya menyempurnakan amal dan memperbaikinya, baik amalan hati maupun amalan anggota badan. Wal yuraghibahum wa yurahhibahum, dan untuk memotivasi mereka beramal baik dan untuk mencegah mereka dari beramal buruk. Wallahu wahdahul muwaffiq, la rabba siwah wa la ilaha ghairuh. Dan Allah semata yang memberi taufik, tidak ada Rabb selain Dia dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya tentang nama Allah Al-Latif dan Al-Khabir. Al-Latif artinya yang maha lembut. Sebenarnya ada arti yang lain nanti Pak, insya Allah.
Tapi seringnya Al-Latif kalau dalam Al-Quran itu yang maha lembut. Kemudian Al-Khabir, Al-Khabir artinya yang maha mengetahui hal-hal yang detail dan tersembunyi. Nah, Al-Khabir ini sebenarnya bagian dari nama Al-Alim tadi yang di depan. Kalau Al-Alim itu mengetahui segala sesuatu yang umum maupun yang terperinci, yang detail dan tersembunyi. Tapi kalau Al-Khabir ini, nama Allah Al-Khabir ini, ilmunya Allah tentang hal-hal yang detail dan tersembunyi saja. Ya begitulah nama-nama Allah, saling melengkapi, ya. Meskipun sebenarnya Al-Alim saja sudah cukup, karena di dalam Al-Alim juga di situ sifat mengetahui hal-hal yang detail juga ada. Wa huma isman takarrara wuruduhuma mujtami'aini fi iddati ayatin minal Qur'an. Kedua nama ini disebutkan berulang kali secara bergabung, secara bergandengan di dalam beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah Ta'ala berfirman, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, dan dia bisa melihat semua penglihatan itu, dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Wa qala ta'ala fi dzikri wasiyati Luqman al-Hakim libnihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat Luqman kepada putranya. Luqman itu adalah seorang laki-laki yang saleh, Pak. Yang benar, beliau seorang laki-laki yang saleh, yang bijaksana, bukan seorang nabi. Dan Luqman ini juga tidak terkenal, Pak. Jadi kita jangan sampai mudah meremehkan orang, Pak. Mungkin orang kurang terkenal bisa jadi dia orang yang saleh sekali. Mungkin orang miskin tapi dia orang yang saleh. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran, dan sebagian nasihatnya untuk putranya dicantumkan. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ini juga tentang akidah ini, Pak. Wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya jika ada sesuatu di sini penafsirannya adalah perbuatan hamba. Jika ada perbuatan seberat biji sawi pun yang ada di batu atau di langit atau di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui.
Jadi putranya dinasihati, apapun yang dilakukan, apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun, Allah itu mengetahui dan Allah akan mendatangkannya nanti di hari kiamat, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Wa qala ta'ala ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah pantas bagi dia mengetahui apa yang dia ciptakan, dan dia Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Allah mengetahui semua yang dia ciptakan, bahkan menghitung pun Allah juga tepat. Misalnya jumlah debu sekalipun di depan Masjid Al-Furqan ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya secara detail, secara tepat. Kemudian kaum muslimin, makna al-khabir. Amal khabir fa maknahu, maknanya adalah alladzi adraka ilmuhus sarair. Zat yang ilmunya meliputi segala rahasia. Wattala'a ala maknunid dhumair, dan yang mengawasi apa yang tersimpan dalam hati. Wa alima khafiyatis sudur wa lataifil umur wa daqaiqa wa lataifal umur wa daqaiqa dzarrat, dan dia mengetahui yang dirahasiakan oleh hati, hal-hal yang sangat halus sekali dan yang sangat kecil seperti apapun. Fahuwa ismun yarji'u fi madlulihi ila al-ilmi bil umuril khafiyyah allati hiya fi ghayati lutfi was-sighr wa fi ghayatil khafa. Jadi nama ini maknanya kembali kepada ilmu tentang perkara-perkara yang tersembunyi sekali, yang sangat amat kecil dan amat tersembunyi. Di puncaknya Allah mengetahuinya. Wa min babi aula wa ahra ilmuhu bidzawahir wal jaliyat, apalagi perkara-perkara yang jelas dan yang tampak, maka lebih-lebih lagi Allah mengetahuinya. Jadi al-khabir itu kaitannya tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala bentuk rahasia yang detail, yang tersembunyi di mana saja, baik di hati, di langit, di bumi, di alam semesta ini, dimanapun, sampai yang paling halus, yang paling kecil, yang mata kita mungkin tidak bisa melihat, Allah mengetahuinya. Itulah makna al-khabir. Sekarang makna al-latif. Wa ammal latif falahu ma'nayan. Memang Pak ya, penyampaian metode ceramah itu seperti itu. Memang satu sisi saja menyampaikan, terus kadang-kadang memang melelahkan, yang mendengarkan lelah. Jadi memang pengajaran itu ada beberapa metode atau model. Kalau kajian ya seperti ini. Al-latif, makna yang pertama adalah ahaduhuma bima'nal khabir. Makna yang pertama sama dengan al-khabir, Pak. Al-latif itu.
yaitu ilmunya tentang hal-hal yang kecil, yang lembut, yang rahasia, yang tersembunyi. Wal makna tsani, makna yang kedua adalah alladzi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bi lutfihi wa ihsanihi min turukin la yash'uruna biha. Zat yang mencurahkan kepada hamba-hambanya dan wali-walinya, kekasih-kekasihnya, berbagai macam kebaikan dengan kelembutannya dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Jadi Al-Latif makna yang kedua adalah zat yang mencurahkan kepada hamba-hambanya berbagai macam kebaikan dengan kelembutan dari arah yang tidak dia sadari atau tidak dia sangka-sangka. Falutfullah bi'abdihi huwa minar rahmah bal huwa rahmatun khassah. Kelembutan Allah kepada hamba-hambanya itu merupakan bagian dari rahmat. Jadi sifat lembut itu bagian dari rahmat, bagian dari sifat kasih sayang. Bahkan dia adalah kasih sayang yang khusus. Dulu pernah disampaikan Pak ya, rahmat Allah itu ada yang umum dan ada yang khusus. Maka kelembutan ini dia bagian dari masuk ke rahmat yang khusus. Selalu seperti itu. Karena memang kelembutan ini selalu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang hamba itu tidak tahu sebab kedatangannya itu dari mana. Dia tidak menyangkanya. Itulah kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dicontohkan beberapa kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang memang Allah berikan kelembutan ini kepada hamba yang dikehendakinya dan hamba itu berhak dan layak untuk mendapatkannya. Jadi tidak semuanya mendapatkan. Ini termasuk karunia. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kelembutan ini. Wa min lutfihi bi ibadihil mu'minin annahu yatawallahum bi lutfihi fayukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Min dhulumatil jahli wal kufri wal bid'ah wal ma'asi ila nuril ilmi wal iman wat ta'ah. Di antara kelembutan Allah kepada hamba-hamba yang beriman adalah Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kebodohan, kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan kepada cahaya ilmu, iman dan ketaatan. Kelembutan Allah yang lainnya adalah Allah melindungi hamba ini dari mentaati atau menuruti jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Karena jiwa manusia itu tabiatnya adalah selalu menyuruh kepada yang buruk. Nah, hamba ini dilindungi oleh Allah supaya tidak menuruti jiwa yang buruk itu. Walaupun godaannya banyak sekali. Fitnah dan syahwat, fitnah syubhat dan syahwat itu meskipun terbentang di mana-mana, Allah memberikan kelembutan dengan melindunginya. Di antara kelembutan yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hamba ini. Wah, Allah Maha tahu. Hamba ini kalau dikasih harta terlalu melimpah nanti akan durhaka misalnya, sombong dan zalim. Maka Allah menentukan sekian.
Ya meskipun hamba itu kurang suka gitu, kok hartanya sedikit, tapi ternyata manfaatnya masya Allah. Kemudian contoh yang lain, Allah memberikan musibah-musibah kepada hamba ini. Ternyata musibah-musibah itu bisa jadi bentuk kelembutan kepada Allah. Tapi ada tambahannya Pak ya. Allah memberikan musibah-musibah kepada hamba ini, lalu Allah memberikan taufik kepadanya untuk sabar. Kalau diberi musibah saja, tapi Allah tidak memberi taufik sabar, ya berarti tidak masuk. Kemudian bentuk kelembutan Allah yang lain kepada hamba-hambanya dan kekasih-kekasihnya adalah Allah menakdirkan untuknya terdidik di lingkungan yang baik, di lingkungan orang yang saleh, yang berilmu, yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba ini bisa mengambil ilmu dan adab mereka yang saleh-saleh ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rizki yang halal. Mungkin rizki yang halal ini tidak begitu banyak, tapi dia diberi rezeki yang halal, kemudian dia itu menerima dengan sepenuhnya dan qanaah, bersyukur. Ini juga kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Pak ya, bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba adalah Allah anugerahkan kepadanya teman-teman yang saleh, saudara-saudara yang saleh yang membantu dia untuk melakukan kebaikan, yang mendukung dia untuk selalu istiqamah dan menjauhkannya dari jalan-jalan keburukan dan penyimpangan. Nah, itu kaum muslimin beberapa contoh kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Hendaknya kita senantiasa memahami dan merenungi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nama Al-Alim, Al-Latif dan Al-Khabir tadi, yang mana manfaatnya sangat banyak bagi hamba. Baik kaum muslimin, kita akhiri sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.